Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast saya. Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan mengupas tuntas sejarah masa Orde Baru. Orde Baru lahir diterbitkannya surat perintah 11 Maret atau kita kenal dengan Super Semar pada tahun 1966 yang kemudian menjadi dasar legalitas. Orde Baru bertujuan meletakkan kembali tatanan seluruh kehidupan masyarakat, rakyat, bangsa, dan negara pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Masa Orde Baru erat kaitannya dengan masa pemerintahan Soeharto, yang dimana pada tanggal 11 Maret 1966 ia mendapatkan surat perintah langsung dari Presiden Soekarno untuk menjaga keamanan dan stabilitas negara yang pada saat itu lagi kacau. Pada dasarnya, pemerintahan Orde Baru merupakan tatanan yang ada dalam kehidupan rakyat Indonesia, bangsa, dan negara yang diletakkan sebagaimana mestinya dalam ideologi negara, yaitu Pancasila. Dengan kembali mengacu kepada Undang-Undang 1945 untuk perbaikan-perbaikan terhadap penyelewengan-penyelewengan yang telah terjadi pada masa lampau dan membangun kembali kekuatan bangsa Indonesia dan membangkitkan dan menumbuhkannya kembali, mempercepat pembangunan bangsa Indonesia serta mengembalikan bangsa Indonesia ke jalan yang lurus dengan tuntunan yang dikenal sebagai Tri Tuntutan Rakyat atau kita kenal dengan Tritura. Baiklah, pada podcast hari ini saya akan membagi 3 topik. Yang pertama, perkembangan politik, yang kedua, perkembangan ekonomi, dan yang ketiga, kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru. Pada tanggal 12 Januari 1966, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat mengajukan 3 tuntutan rakyat atau kita kenal dengan Tritura. Isi Tritura tersebut yaitu: yang pertama, bubarkan PKI. Yang kedua, bersihkan Kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur gerakan 30 September. Dan yang ketiga, turunkan harga. Pada tanggal 12 Maret 1967, Sidang Istimewa MPRS menetapkan Letjen Soeharto sebagai pejabat presiden. Kemudian pada tanggal 27 Maret 1968, MPRS mengukuhkannya sebagai presiden penuh. Bukan hanya itu, namun pada masa Orde Baru, partai politik ikut disederhanakan. Dan pada masa Orde Baru juga, pemerintah berhasil melaksanakan 6 kali pemilihan umum. Pada masa Orde Baru juga terdapat dui fungsi ABRI. Maksudnya adalah bahwa ABRI memiliki 2 fungsi, yaitu fungsi sebagai pusat kekuatan militer yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan fungsi sebagai kekuatan sosial yang secara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan nasional. Yang kedua, perkembangan ekonomi. Kalau kita lihat berdasarkan perkembangan ekonomi, yang pertama ada program jangka pendek dari pemerintah dan program jangka panjang dari pemerintah. Program jangka pendek dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional diwujudkan dengan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Sedangkan program jangka panjang yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru diwujudkan dengan pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang. Sedangkan dari kehidupan masyarakat Indonesia pada Orde Baru, yang pertama kehidupan sosial, banyak orang yang transmigrasi dan tercipta juga keluarga berencana atau kita sebut dengan program KB. Bukan hanya itu, terdapat juga puskesmas dan posyandu. Kalau kita lihat dalam bidang pendidikan, dalam konsep sekolah pembangunan, para siswa dikenalkan kepada jenis-jenis dan lapangan serta lingkungan kerja. Kalau dari aspek kebudayaan pada masa Orde Baru, usaha peningkatan dan pengembangan seni dan budaya diarahkan kepada upaya memperkuat kepribadian, kebanggaan, dan kesatuan nasional. Terima kasih sudah bergabung dengan podcast saya. Saya harap Anda bisa mendapatkan manfaat yang lebih dari apa yang saya bicarakan kali ini. Saya undur pamit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.